Nah, seperti janji kami tadi, Pak Ustadz izin untuk menerima Ya. pertanyaan dari sahabat Dasat. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, siapakah yang paling berperan untuk memulai rumah tangga yang berakhlak dan penuh kelembutan? Suamikah atau istrikah? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua punya tanggung jawab. Makanya disebut bagi tugas. Gimana caranya? Tanggung jawab suami itu cari nafkah. Karena dia cari nafkah, maka lebih banyak di luar. Karena dia lebih banyak di luar, konsekuensinya jarang ketemu anak. Siapa contohnya? Dasat Latif. Saya lah ini jarang sekali ketemu anak saya. Tapi tidak berarti tidak pernah komunikasi. Kenapa? Ada video call. Dan ternyata video call senjata efektif buat istri menjaga suami. Karena saya larang dia istri saya video call, maka dia pakai telepon anaknya. Telepon bapakmu nak. Ya kan? Satu. Lalu istri. Tugas istri dua. Dengar. Kewajiban istri setelah berumah tangga ada dua. Yang artinya dosa kalau dia tidak amalkan. Apa itu Ustaz? Satu, menjadi ibu. Menjadi mama. Menjadi ummi. Menjadi mami. Apalagi? Bahasa gaul menjadi mace. Yang kedua, jadi istri. Artinya, jadi ibu kewajibannya didik anak. Jadi istri layani suami. Kalau ada perempuan sukses di luar, hebat di luar, karir di luar hebat, tapi anaknya tidak dididik, suaminya tidak dilayani, di hadapan Allah perempuan seperti ini nol, tidak ada di dirimu. Dan ketika kau masuk akhirat, tidak dibawa itu kesuksesan duniamu, karena kesuksesan istri ada di rumah tangga. Apa artinya Ustadz? Apa artinya? Istri boleh jadi pengurus partai. Boleh jadi pedagang sukses. Boleh jadi politisi hebat. Boleh, Allah tidak larang. Tapi kewajiban dua ini wajib. Sukses di luar sunnah. Artinya apa? Kalau ada sukses di luar, anak terbengkalai, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka yang baik, prioritaskan kewajiban sebagai ibu, didik anak. Mudah-mudahan anak ini menjadi investasi dunia akhirat. Saya tanya ibu, saya tanya meskipun ibu-ibu sedikit yang hadir di sini. Ibu, mohon maaf, kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi bu. Benar. Siapa yang doakan kita? Anak. Teman. Coba lihat di grup WhatsApp. Ada teman kita meninggal. Apa dia doakan? Tidak, dia cuma kirim stiker. Innalillahi wa inna ilaihi. Stiker dia kirim. Satu kantor, dia doakan kita stroke supaya dia ganti kita Pak. Lalu siapa yang doakan kita? Anak. Ibu, tugas dari Kabupaten Kendal. Ternyata Pak Bupati tidak senang. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun yang akan datang, ganti pemimpin, selesai urusan dengan bupati lama. Ditugaskan ternyata di tempat tidak nyaman, ada pilihan, ada pensiun dini, selesai. Kalau menderita di dunia, masih ada batasnya dan masih ada pilihan menghindarinya. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan Pak Bupati? Masuk kubur, tidak nyaman deh, ayo Kapolres, balik lagi. Tidak mungkin. Iya toh? Maka ketika masuk kubur, semua putus kata Nabi. Tinggallah 3 hal. Satu diantaranya, anak yang soleh dan soleha. Itulah fungsinya ibu, mendidik anak. Nah, maka kelembutan seorang anak, keberhasilan didikan anak menjadi akhlak yang baik, itu prioritas utamanya ada pada pundak istri. Kenapa? Karena suami tugas cari nafkah lebih banyak di luar daripada di rumah. Maka ibu, jangan salah mengambil peran. Islam tidak melarang kita sukses di luar, tapi tidak ada artinya ketika anak kita
tidak dididik dengan sebaik-baiknya. Apalah artinya ketika kita sudah usia senja dan pensiun, tiba-tiba kena stroke. Siapa yang kita harapkan membawa kita ke rumah sakit? Anaklah. Tapi serba banyak saya lihat, siapa yang ngantar? Kadangkala tetangganya. Tanya anaknya, sibuk. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata saya kepala sendiri. Meninggal orang tuanya, tidak ada yang urus. Maka saya datang, saya bilang sama ibunya, mana anakmu? Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Bang, Daeng, meninggal bapakmu. Apa katanya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Gimana ini Daeng? Ditunggu atau apa? Tidak usah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya, ini kasihan pegawai saya. Jadi bagaimana? Kirim rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustadz yang ngurus. Nauzubillah min zalik. Dan pasti itu kita hadapi ketika kita tidak didik anak dengan sebaik-baiknya. Dan bersyukur ada orang yang mau mengambil waktu, menghabiskan hartanya, menghabiskan ilmunya untuk membuat sebuah pondok. Sehingga Bapak Ibu tidak usah pusing. Kalau tidak punya waktu dan masa, kirim anak kita ke pondok. Tapi tidak berarti kau lepaskan tanggung jawabmu dan kau buang anakmu dari rumah. Makanya setidaknya besuklah anakmu ketika dia ada masa untuk dibesuk. Jangan sampai seolah-olah anak berpikir di pondok, saya dibuang dari orang tua karena orang tua aku sudah tidak bisa didik saya. Baik. Ya, di kesimpulannya kelembutan dan pendidikan ada pada pundak istri. Harusnya suami itu bersyukur kalau istri suka video call karena itu salah satu penjagaan dari Allah, begitu ya? Wah, Masya Allah. Gak ikutan. Ustadz sih. Sebaiknya utamakan akhlak dalam bersedekah. Salah satu akhlak sedekah itu memuliakan dan tidak mempermalukan penerimanya.